Ya Allah, 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 ya Allah. Pohonnya segede itu, astagfirullahaladzim. Saudara-saudara sekalian, pada saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. Pemerintah bergerak cepat. Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara. Tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan. Kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A-400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung. Saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita bahwa dunia penuh dengan tantangan, perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lingkungan. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Ini juga saya kira mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah bisa mulai, saya yakin sudah mulai, tapi mungkin perlu kita tambah dalam silabus, dalam mata pelajaran, juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita, benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan. Benar-benar juga sungai-sungai harus kita jaga agar bersih sehingga dapat menyalurkan air yang bisa tiba-tiba datang. Halo guys, terkait bencana di Sumatera, di Aceh, Medan, ya Sumatera Utara, Sumatera Barat dan sekitarnya. Nah, akhirnya ada statement dari Pak Prabowo untuk segera ditangani oleh anak buahnya. Semoga ini serius ya. Karena begini, saya rasa memang bencana ini bukan karena cuaca ekstrim, tapi memang jelas karena bencana ekologis akibat alih fungsi hutan. Jadi harusnya ini disadari sejak lama ya. Jadi bukan malah justru menanam memberi statement jangan takut menanam kelapa sawit, tambah terus kelapa sawit, nggak peduli dengan deforestasi. Ini jujurnya kalau kita lihat daripada statement Pak Prabowo, katanya harus tambah tanam kelapa sawit. Tapi kalau kita usah takut kalau ia membahayakan deforestation. Maksudnya penebangan ataupun pembabatan pohon di hutan misalnya. Karena kelapa sawit itu kan pohon, ada daunnya kan, dia menyerap karbon dioksida. Tapi Pak, harus dilihat dulu, harus dikaji dulu apakah itu sesuai untuk sebelum kelapa sawit itu membesar, mungkin ambil masa 5 tahun gitu, 5-6 tahun.
Tapi sementara menunggu pohonnya besar, deforestation itu sudah berlaku, pembabatan hutan-hutan sudah berlaku untuk penanaman sawit. Tapi sementara menunggu besar itu, resiko untuk datang lagi longsor ataupun banjiran itu sangat tinggi resikonya. Karena udah berlakunya deforestation ataupun pembersihan hutan untuk ditanam dengan kelapa sawit. Harus ada klarifikasi, harus ada perlu ada kajiannya juga lah kan, penstrukturan tanah apakah kuat apa enggak untuk menahan hujan atau apa aja, perlu ada backup plan-nya sebelum ya mengeluarkan statement kayak kelapa sawit itu juga kan pohon. Maaf ya kalau salah, tapi ini perasaan. Ini kenapa? Apa yang bisa kita harapkan jika presidennya bicara seperti ini? Kita lihatlah kemarin kan ada gajah yang kebingungan di kebun kelapa sawit karena hilang habitatnya. Jadi bukannya malah justru memerintahkan tentara, polisi menjaga kebun-kebun kelapa sawit. Karena ini aset negara atau aset perusahaan. Karena kalau memang ini benar, Pak Prabowo ini memiliki tanah hampir 500 juta hektar loh, yang berupa kelapa sawit. Belum lagi adiknya. Jadi ya semoga saja pernyataan Pak Prabowo ini serius. Tapi kenapa ya kok nggak dinyatakan sebagai bencana nasional? Apa nggak seserius itu? Salam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, semuanya habis lumpur. Ada korban jiwa. Video. 4 meter. Kesinilah kau nak ya Allah. Pemadaman listrik juga terjadi di sejumlah daerah yang terendam banjir. Selain itu warga juga mengeluh gangguan akses internet. Iya, benar. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu jalan akses menuju ke Tigo Lurah dari Alhan Panjang Rimbo Data melaporkan keadaan terkini yang mana air naik ke permukaan jalan dikarenakan air pembuangannya tersumbat dan juga di sini tempat penambangan bebatuan ataupun penyediaan air atau sebagainya untuk akses untuk memperbaiki jalan ternyata di sana itu adalah sumber air sehingga air meluap ke permukaan jalan sehingga tidak bisa dilalui untuk sementara waktu. Tidak dapat diperkirakan berapa lama kita akan terjebak di sini. Semoga orang-orang yang melihat video ini pada hari ini tidak melalui video ini hari ini. Sekian, terima kasih. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah, tolong maju doa Tuhan. Kau nahanin kereta kita kak, tengoklah ini kak. Allah Akbar, itu Allah ya Allah kali, Allah Akbar, Allah Akbar, ya Allah. Pengundulan hutan bukanlah penyebab utama banjir Sumatera. Santai, jangan emosi dulu teman-teman. Lu minta pertanggungjawaban sama yang semena-mena gundulin hutan, itu bagus. Lanjutin, tapi jangan lupa penyebab banjir itu ada 2. Tempatnya nggak cukup menampung air dan air yang turun di tempat itu kebanyakan. Selain ngurusin yang pertama, lu juga harus paham kondisi yang kedua. Ini adalah salah satu video banjir di Tapanuli. Kalau kita lihat data curah hujan di sana, gila men, ada yang sampai 229 mm per hari. Bahkan di
daerah Lok Sumawe ada yang sampai 36 mm per jam. Data hariannya 200 sampai 300 mm per hari. Lu kalau bingung, coba bayangin area sebesar 1 kali 1 meter persegi dihujanin air sebanyak 300 liter. 1 galon isi ulang itu 19 liter. Jadi curah hujan 300 mm per hari itu dalam sehari 1 meter persegi area dituang air segini banyak. Terus kalau ngomongin curah hujan harian 100 mm per hari aja hitungannya udah lebat. Lah ini 3 kalinya. Makanya Prof. Erma bilang penyebab utama banjir di Sumatera adalah cuaca ekstrim. Nah mungkin lu belum tahu kalau cuaca ekstrim adalah salah satu dampak dari perubahan iklim. Karena perubahan iklim bikin cuaca ekstrim jadi lebih sering terjadi. Contoh, siklon tropis Senyar yang tadinya cuma terjadi 100 sampai 400 tahun sekali, sekarang mungkin jadi 20 sampai 40 tahun sekali, alias 5 sampai 10 kali lebih sering. Gue yakin lu yang sebel sama penggundulan hutan pasti sebel juga kan sama orang ini. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Nah, lu harus tahu, orang yang sama awal bulan ini baru aja nge-tweet isinya meremehkan dampak perubahan iklim. Perubahan iklim tidak menakutkan kampanye Wahabi lingkungan. Maksud gua, kok bisa ya ada orang yang konsistennya punya opini jelek? Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, 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 ya Allah. Pohonnya segede itu, astagfirullahaladzim. 20 tahun yang lalu Aceh pernah hancur oleh gelombang raksasa dari Samudra Hindia. Tsunami menyapu apa saja yang menghalangi. Rumah, kapal, mobil, kota, dan manusia. Hari ini bencana kembali datang, bukan dari laut, tetapi dari gunung. Dari lereng yang longsor, dari sungai yang meluap, dari hutan yang hilang. Air bah kali ini membawa bukan hanya lumpur, tetapi batang-batang pohon raksasa, kayu gelondongan ribuan kubik. Seakan-akan hutan yang selama ini dibabat manusia kembali turun gunung untuk menunjukkan luka yang disembunyikan. Manusia culas boleh menutup rapat kejahatannya, tetapi kini alam menelanjanginya. Rumah roboh, masjid dipenuhi pengungsi, jalan terputus total. Di Sumatera Utara saja lebih dari 100 jiwa meninggal dan puluhan hilang. Di Aceh ribuan keluarga mengungsi. Listrik padam total, sinyal hilang berhari-hari. Di Sumatera, tanah datar, pesisir selatan, tak ada daerah yang benar-benar aman. Semua terjadi dalam hitungan jam. Dan yang paling menyakitkan bukan hanya korban jiwa, bukan hanya rumah dan akses jalan yang hilang, tetapi kesadaran pahit bahwa sebagian besar bencana ini bukan murni karena takdir, tetapi karena tangan-tangan manusia. BNPB bekerja keras, helikopter mengangkut logistik, operasi modifikasi cuaca dikerahkan. Relawan dan masyarakat mengorbankan tenaga, makanan, bahkan rumah mereka sendiri. Tetapi pertanyaannya, haruskah kita selalu menunggu bencana sebelum bergerak? Haruskah orang meninggal dulu baru hutan dicari pelakunya? Haruskah kayu-kayu gelondongan itu hanyut dulu baru kita bicara soal deforestasi? Banjir Sumatera bukan sekedar berita, ini peringatan keras. Jika manusia terus memperlakukan bumi sebagai ladang rampasan, maka alam akan terus datang bukan untuk dipersalahkan, tetapi untuk mengadili. Hari ini fokus kita adalah menyelamatkan korban, tetapi besok kita harus berani menyelamatkan hutan. Kalau tidak, bencana hari ini hanya prolog dari tragedi. Allahu Akbar, Allahu Banjir Akbar. bandang menerjang kawasan perumahan di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis 27 November pagi, menyebabkan rumah dan puluhan kendaraan rusak parah hingga terseret arus. Menurut keterangan warga, air mulai naik sejak pukul 6 pagi dan berubah sangat deras sekitar pukul 7 pagi hingga warga tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga mereka, termasuk beberapa kendaraan yang hanyut hingga ke bendungan.
Material banjir berupa lumpur, pasir, dan kayu menumpuk hampir setinggi 1 meter di area perumahan, membuat sekitar 50 kendaraan terdampak dan puluhan lainnya hanyut terbawa arus. 4 orang warga yang tinggal di luar kawasan perumahan dilaporkan meninggal dunia, sementara warga di dalam komplek tidak ada korban jiwa. Sejumlah alat berat sudah dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan sisa material banjir. Warga terdampak mengungsi sambil menunggu bantuan logistik berupa makanan dan air bersih yang saat ini masih sangat dibutuhkan. Nah itu kita lihat tadi banjir yang berlaku di Sumatera Utara, Barat, dan juga Aceh. Kita lihat tadi ada juga yang berkomentar tentang curahan hujan yang ada di Tapanuli itu adalah luar biasa banyaknya, per hari lebih kurang 300 mm gitu kan, begitu banyak sekali. Tapi soalannya dengan ditambah dengan Tovan Senior dan sebagainya, tapi persoalannya ngapain kalau iya benar air itu, curah hujan itu banyak di tempat itu, tapi ngapain sampai bisa menyebabkan longsor yang datang bersama dengan kayu-kayu yang udah dipotong cantik gitu kan, kubik gitu kan. Itu persoalannya. Memang curah hujan itu banyak, tapi bayangin jumlah curahan hujan itu banyak, tapi ada yang menghadangnya seperti shield, pokok-pokok di hutan itu yang menghalangnya daripada derasnya air hujan itu dari sampai ke kawasan lingkungan masyarakat, ya kan. Bayangin ada pokok-pokok itu yang kuat, akar tunjangnya itu kuat gitu kan, untuk menghalang dari derasnya air itu untuk sampai ke lingkungan. Asasnya tidak sedahsyat itu banjir yang dihadapi di Sumatera. Gitu Bang tadi soalannya. Perubahan iklim dunia itu dikatakan sebagai penyebab, tapi nggak apa-apa. Tempat-tempat atau negara-negara ASEAN juga yang lainnya juga mengalami perkara yang sama, tapi nggak seperti yang dialami saudara kita di Sumatera. Lain. Mereka itu agak lain, kita melihat kayak kemurkaan alam sekitar gitu kan, akibat dari keserakahan manusia yang begitu tamak sehingga tidak memikirkan dampak yang bakal berlaku daripada perbuatan mereka. Apapun ya jangan ada yang sembunyi ya, yang bertanggung jawab harus dipertanggungjawabkan. Fokus hari ini untuk menyelamatkan bangsa, kata Abang tadi. Esok kita harus fokus nyelamatin hutan. Ya gimana gajah-gajah, harimau, habitat di dalam hutan itu juga harus dipikirkan bersama. Apapun kita doakan agar bantuan cepat sampai, korban jiwa itu tidak banyak berlaku, dan ada solusi daripada pemerintah untuk memastikan mereka ini mampu bangkit kembali untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Doa sembuh segera, pulih segera saudaraku di Indonesia. Sabar, insya Allah pasti ada yang baik, pasti ada hikmahnya insya Allah. Sampai di sini dulu. Ada apa-apa saya titip komen di bawah. Doakan agar semuanya baik-baik saja, insya Allah. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.